Halo Sobat Cak Den. Gimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah. Kali ini saya ndak mau ngomongin tentang Pak Mulyono atau keluarganya. Lagi nggak pengen bicara tentang dia, sudah banyak, sudah capek. Tapi kali ini Cak Den mau ngomong tentang potongan video di YouTube di mana Bu Risma itu sedang nangis. Nah ini, Cak Den kan ini udah pakai udeng nih, orang Jawa Timur nih, kayaknya harus perlu ngomong deh. Jadi di YouTube itu Cak Den lihat bahwa dalam suatu acara pengajian ya di Blitar kalau nggak salah, di tempatnya Gus Ikdam. Nah, Bu Risma itu datang ke pengajian lalu didapuk untuk berbicara, meskipun sepatah dua patah kata. Akhirnya dia berbicara, meskipun Bu Risma itu mengakunya tidak terbiasa untuk berbicara, tidak terbiasa untuk berkata-kata, tapi biasa bekerja. Nah, tapi apa yang dia bicarakan menarik loh buat Cak Den untuk ikut ngobrol ya. Ya seperti kita tahu bahwa Bu Risma ini adalah salah satu calon wakil gubernur di Jawa Timur ya, berpasangan dengan Gus Hans. Gus Hans yang merupakan santri dari wilayah Jombang, itu dipasangkan dengan Bu Risma yang posisi terakhirnya sebagai Menteri Sosial. Kalau Cak Den lihat, Bu Risma ini orangnya humble ya, orangnya nggak terlalu ambisi gitu loh. Nggak terlalu berambisi untuk menjadi seseorang gitu. Karena dia memang setelannya bukan setelan politisi, setelannya setelan pekerja. Dia itu dari ASN lalu dilihat kerjanya bagus lalu dicalonkan untuk menjadi wali kota waktu itu. Oh iya, sebelum jadi menteri beliau itu kan 2 kali loh sudah dipilih atau terpilih menjadi wali kota di Surabaya. Dan Surabaya terlihat banget perbedaannya zaman sebelum Bu Risma dan setelah Bu Risma. Kotanya bener-bener ngangeni. Bagusnya ketika dia dicalonkan menjadi wali kota Surabaya waktu itu, dia itu sampai gemeter loh, nggak berani loh. Hah? Enggak. Saya nggak mau, saya nggak pengen jadi wali kota, saya nggak pengen terpilih. Bayangkan coba. Mana ada orang kayak gitu. Orang yang giat bekerja tanpa pamrih, tapi ketika diberikan tanggung jawab yang lebih besar, dia menolak. Sempat dia enggak mau itu. Sambil, enggak Pak, saya enggak. Tapi rakyat Surabaya, masyarakat Surabaya waktu itu benar-benar ngeh dan membela dia, mendukung dia sehingga menjadi wali kota Surabaya 2 periode. Jadi apa yang dia lakukan sekarang pun hampir sama. Di kontestasi gubernur sekarang benar-benar meskipun dicalonkan partai ya, tapi dia itu adalah representasi dari dukungan rakyat. Bu Risma sendiri memahami bahwa jabatan itu amanah yang harus mesti ditunaikan dengan baik, dan ditunaikan dengan baik itu kan nggak mudah, banyak sekali godaannya. Dan itu yang mungkin membuat Bu Risma ini sedikit gamang atau takut ya. Karena hubungannya amanah itu tidak hanya di dunia, di akhirat. Nah ini prinsip-prinsip seperti ini kan dipegang betul ini sama orang-orang di Jawa Timur dengan kultur NU-nya yang sangat kental. Prinsipnya itu gini loh, bahwa jabatan itu tidak dibawa sampai mati. Jadi harus dilakukan dengan benar agar tidak menghalanginya masuk surga besok. Jabatan itu ibadah, gitu loh. Ini sepengetahuan Cak Den gitu ya, bahwa kultur-kultur keagamaan atau ke-NU-an beliau yang sangat kental di Jawa Timur itu membuat dia merasa bahwa jabatan ini tidak layak diperjuangkan sampai mati, karena ini adalah amanah. Sekarang kita lihat, kenapa sih Bu Risma kok sangat takut gitu, mengemban amanah sangat takut. Padahal kita tahu Bu Risma itu nggak takut melawan apapun. Zaman dia jadi wali kota,
Dia itu yang pertama menginisiasi dan melakukan penutupan lokalisasi doli. Siapa yang nggak kenal lokalisasi doli? Paling gini, se-Asia Tenggara. Tempat maksiat paling dikenal di Indonesia. Tapi dia datang. Dia menutup itu dengan tanggung jawab, dengan keberanian. Bahkan ketika muncul perlawanan, dan dia didukung oleh para pendukungnya juga dengan gestur siap melawan, dia tidak mau. Dia tidak membolehkan itu terjadi. Udah, pendukungnya sudah ya, biar saya aja yang menghadapi. Jangan sampai masalah ini jadi pertumpahan darah. Karena ini tanggung jawabnya sebagai pemimpin. Tapi alhamdulillah, sepengetahuan Cak Den sekarang, lokalisasi doli itu sekarang jadi Islamic Center, malah hilang semua itu. Ada yang di sekitar itu sudah berganti menjadi pekerjaan yang lebih baik ya, lebih bermartabat jadinya. Lalu ada lagi cerita-cerita bahwa pas hujan deras, got-got pada mampet di Surabaya itu, Bu Risma sendiri yang keluar. Ketika mobil yang harusnya menjemput dia nggak datang-datang, ya dia berangkat naik ojek untuk ngecek sendiri kesiapan pompa-pompa air yang ada di sana. Di tempat-tempat genangan itu. Wanita loh dia, berumur loh. Karena merasa itu tanggung jawabnya, dia tidak perlu menunggu yes man dari anak buahnya, enggak. Dia langsung turun sendiri. Bahkan hal-hal seperti ini dia lakukan ketika dia menjadi mensos. Sama. Menjadi mensos juga begitu ternyata. Tidak lebih mudah dari ketika dia jadi wali kota. Karena cakupannya lebih luas. Sampai dia harus naik kapal boat itu di daerah Kalimantan atau mana ya, sampai 30 jam, bayangin. Naik boat 30 jam, aduh pantat bro. Pantat itu, kan kasihan untuk orang seusia beliau. Tapi dia lakukan. Atau bonceng motor sampai puluhan jam, sampai belasan jam. Hanya untuk memastikan bahwa programnya atau bantuan dari masyarakat, dari pemerintah itu bisa sampai ke tangan rakyat yang berhak. Dia ingin memastikan. Berarti kan orang tanggung jawab ini namanya. Iya kan? Dia tuh takut kalau bahwa ada rakyat atau ada masyarakat yang tidak mendapatkan haknya. Dia sangat takut itu. Karena tadi, jabatan adalah amanah. Jabatan adalah ibadah. Selama itu menjadi tanggung jawabnya, itu harus dia lakukan. Sepanjang yang dia mau, sekuat yang dia tahu. Dan Cak Den menilai bahwa Bu Risma ini kalau bekerja memang tegas ya, malah kesannya galak gitu loh. Malah kesannya galak gitu loh. Ini mungkin yang membedakan Bu Risma dengan dua calon Sri Kandi lain yang di Jawa Timur ya. Bu Risma terkenal dengan galaknya. Meskipun menurut Cak Den itu ketegasan. Gestur marah itu seakan-akan rakyat Jawa Timur merasa dimarahin untuk hal-hal yang baik. Gitu. Dimarahin untuk disadarkan. Gitu. Hei, begini. Dua calon yang lain, satu Bu Khofifah, itu gayanya lemah lembut. Gayanya mengajak. Bu Risma enggak. Bisa ngatain istilahnya. Hei, sing bener kamu gitu-gitulah. Itu kalau untuk daerah masyarakat di daerah Tapal Kuda ataupun daerah Pedalungan itu oke sih. Menurut Cak Den masih relate ya dengan gaya-gaya seperti itu, gaya arek masih relate. Dia sering ya, terutama sering meninggalkan segala macam bentuk protokoler yang mengamankan dia hanya untuk membuat dia dekat dengan rakyat. Karena dia melihat protokoler ini tidak relevan atau tidak penting, sehingga membuat warga tidak mendapatkan haknya, dia akan meninggalkan itu. Yang penting masyarakatku, warga miskinku terlayani. Itu kira-kira. Dan beliau juga tidak malu ya melakukan hal-hal yang sepele, nyapu jalan, betulin selokan, ngatur lalu lintas, ngambilin sampah. Wes dah. Pokoknya ini benar-benar sosok ibu yang bekerja, yang kita sendiri sampai harus malu kalau tidak bekerja. Ini kan menurut Cak Den bagus banget ini. Jadi gini loh,
Di Jawa Timur kan sekarang kontestasinya ada 3 ya. Sri Kandinya ada 3 nih. PDI Perjuangan punya Bu Risma, PKB punya Mbak Lulu, lalu Kim Plus ini mendukung Bu Khofifah. Meskipun Bu Khofifah ya kita tahu kemarin ya ruang dinasnya pernah digeledah KPK sebelum dia mendukung Prabowo Gibran. Ingat seperti siapa? Benar. Seperti Pak Erlangga Sutarto, Menko Perekonomian itu. Iya kan? Jadi kan dia santai. Pertarungan kandidat ini itu bukan soal dukungan partai, bukan. Bukan pula dukungan dari rakyat ya, melainkan dari rekam jejak. Kalau partai jelas mendukung. Rakyat pasti ada yang mendukung. Tapi yang perlu dilihat kan rekam jejaknya dari ketiganya ini. 2 kali periode kepemimpinan Bu Risma di Surabaya, itu menurut Cak Den yang pernah lihat sendiri, benar-benar mengubah wajah Surabaya. Wajah yang dulu terlihat kumuh, kredit, macet, macam-macam, sekarang terlihat indah. Bahkan diklaim menurunkan suhu di Surabaya sampai dengan 2 derajat loh, bayangin, dengan banyaknya taman kota itu. Sementara fasilitas publik, aparat, kemudahan-kemudahan ketika mendapatkan layanan di Surabaya itu semuanya benar-benar diperhatikan oleh Bu Risma waktu itu. Jadi menurut Cak Den, ini ibu-ibu oke juga sih, iya kan? Dan lagi gini loh, di Jawa Timur ini unik, ya kan? Tidak mudah untuk memenangkan pertarungan di Jawa Timur itu. Jangan dikira bahwa calon gubernur yang didukung oleh banyak partai seperti Kim Plus ini, yaitu Bu Khofifah, itu direspon positif loh. Direspon positif oleh rakyat Jawa Timur loh. Beda. Mungkin akan sama dengan siapa ya? Dengan di daerah di DKJ atau Banten atau Jateng bahkan. Lalu apa? Kira-kira kekuatan apa yang bisa membuat Bu Risma dan Gus Han ini untuk bisa memenangkan kontestasi gubernur di Jawa Timur? Ya kita lihat aja nanti. Apakah mesin partai bekerja, ataukah rakyat benar-benar ingin menitipkan mandat ke beliau, atau benar-benar ini rahmat dari Tuhan. Apapun itu, Cak Den cuma bisa berharap bahwa jangan pilih pemimpin yang meminta jabatan, tapi lihatlah pemimpin yang jelas track recordnya, tapi tidak berkeinginan untuk menjabat. Karena seperti kata Bu Risma, jabatan itu amanah, dan amanah itu dibawa sampai mati. Demikian dulu, salam Cak Jo.